Halo, perkenalkan nama saya Agnes Angelika Telembanua dengan NIM 252302002 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Nias. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali mengulas materi-materi minggu lalu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 di mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Restu Yandika Sakti Zenrate SHMH. Materi yang pertama yaitu landasan pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Adapun landasan pendidikan Pancasila yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Adapun dasar substansi kajian pendidikan Pancasila yaitu Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai karakteristik dan identitas kebangsa Indonesia, Pancasila dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia, dan Pancasila sebagai rule of law dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan Pancasila. Sejarah perkembangan Pancasila sudah ada jauh sejak zaman nenek moyang atau sebelum kemerdekaan Indonesia. Religius, kepercayaan terhadap Tuhan atau animisme, dinamisme, kemudian agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen yang menjadi cikal bakal ketuhanan. Kehidupan masyarakat dengan gotong royong, musyawarah, hukum adat, norma, merupakan cikal bakal sila kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Persatuan, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menekankan semboyan persatuan, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, cikal bakal sila persatuan Indonesia. Materi yang ketiga yaitu kajian sejarah Pancasila. Kajian sejarah Pancasila membahas proses resmi lahirnya Pancasila sebagai negara. Adapun tahap-tahapnya, yaitu 1. Periode pengusulan Pancasila. Pada masa ini masa kebangkitan nasional, Budi Utomo yang menekankan persatuan bangsa dan kemajuan pendidikan sebagai dasar perjuangan. Syarikat Islam mengedepankan nilai ketuhanan dan persaudaraan dalam gerakan sosial politik. Indische Partij didirikan oleh Ernest Dowes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Gagasannya menekankan nasionalisme radikal dan kemerdekaan bangsa. Masa Sumpah Pemuda mengikrarkan satu nusa, bangsa, dan satu bahasa menjadi tonggak kesadaran nasional akan pentingnya persatuan dan kebangsaan. Nilai inilah yang menjadi letak sila pertama yang diajukan Soekarno, kebangsaan Indonesia. 2. Pemikiran tokoh bangsa pada tahun 1930 sampai 1940. Ki Hajar Dewantara menawarkan konsep Trisakti Jiwa Kemerdekaan Kebangsaan Kebudayaan. Soekarno mengusulkan sintesis 3 kekuatan besar bangsa, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Muhammad Hatta mengajukan gagasan demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan kooperasi sebagai landasan kesejahteraan. Muhammad Yamin mengedepankan persatuan nasional, kebudayaan Indonesia asli, dan cita-cita kemerdekaan. 3. Periode perumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pembentukan panitia 9. Sidang kedua BPKI
BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta dijadikan Undang-Undang Dasar Pancasila mulai ditempatkan dalam konteks hukum dasar negara. Periode pengesahan Pancasila. 1. Proklamasi Kemerdekaan. 2. Sidang PPKI. 3. Perubahan sila pertama. 4. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kajian terhadap Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dapat mencegah disintegrasi bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai benteng ideologis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masuknya berbagai ideologi asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila juga berperan dalam membangun karakter bangsa serta pembentuk hukum dan kebijakan nasional. Materi yang keempat yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Negara menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama rakyatnya. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Unsur negara utama pembentuk negara. 2. Wilayah. Tempat berlakunya kekuasaan negara. 3. Pemerintah yang berdaulat. Alat untuk menjalankan kekuasaan negara. 4. Pengakuan dari negara lain. Tujuan pembentukan negara. 1. Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Mengatur kehidupan bersama. 3. Melindungi kepentingan rakyat. 4. Mewujudkan kesejahteraan umum Indonesia, termasuk sebagai negara kesatuan. Konsep negara, bentuk negara dan pemerintahan. 1. Negara kesatuan adalah negara tunggal, hanya ada satu pemerintah pusat yang berdaulat. Kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat, daerah bersifat administratif. Contohnya Indonesia, Jepang, Prancis. 2. Negara federasi, yaitu negara gabungan dari beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan tertentu. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian kedaulatannya juga terbagi antara pusat dan negara bagiannya. Contohnya Amerika Serikat, Australia. 3. Republik. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Masa jabatan terbatas misalnya 5 tahun. 4. Monarki. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja atau ratu. Masa jabatan seumur hidup atau sampai turun-menurun. Materi kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila adalah dasar sistem penyelenggaraan negara dan pedoman hidup seluruh warga Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita negara. Ideologi juga berperan sebagai identitas bangsa yang membedakannya dengan bahasa lain, serta sebagai acuan dalam memecahkan masalah dan mengawasi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun jenis-jenis ideologi di dunia meliputi liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan demokrasi. Selain itu, ada juga ideologi seperti fasisme, anarkisme, dan feminisme yang memiliki fokus dan prinsip berbeda. Masing-masing ideologi memiliki pandangan dan sistem nilai yang berbeda mengenai ekonomi, politik, dan masyarakat. Selanjutnya adalah membahas karakteristik kebudayaan global, artinya mencangkup penyebaran ide, nilai, dan makna secara meluas melalui teknologi dan migrasi yang menyebabkan homogenisasi budaya, tetapi juga memungkinkan konsumsi bersama elemen-elemen budaya populer global. Beberapa karakteristik kebudayaan global yaitu diversitas, interkoneksi, homogenisasi, hibridasi, dinamika.
Fase-fase perkembangan globalisasi. Fase-fase perkembangan globalisasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan seperti fase kuno, perdagangan kuno, fase modern awal atau kolonialisme Eropa dan pertukaran budaya, dan fase modern atau industri, teknologi, dan pasar bebas. Beberapa sumber membagi lagi menjadi 4 tahap: perdagangan kuno, pedagang muslim, perkembangan industri dan teknologi, serta era pasar bebas. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. 1. Unsur agama. 2. Unsur kebudayaan nasional. 3. Unsur filsafat dan pemikiran. 4. Unsur bangsa. 5. Unsur sosial dan kemanusiaan. Unsur-unsur ancaman terorisme dan penyalahgunaan narkoba. 1. Unsur-unsur ancaman terorisme. Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut dan mencapai tujuan tertentu, biasanya politik, ideologi, atau agama. Unsur-unsurnya meliputi adanya pelaku, aktor atau teroris, adanya sasaran atau korban, adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan rasa takut atau teror di masyarakat, bersifat melawan hukum dan merusak stabilitas negara. 2. Unsur-unsur ancaman penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan zat terlarang yang dapat merusak kesehatan, moral, dan kehidupan sosial. Unsur-unsurnya antara lain, adanya pelaku penyalahgunaan, adanya jenis narkotika atau zat aktif terlarang, adanya niat atau kesenjangan untuk menggunakan secara tidak sah, menimbulkan dampak negatif, melanggar hukum yang berlaku. Kesimpulannya, baik terorisme maupun penyalahgunaan narkoba sama-sama merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban nasional. Keduanya dapat merusak generasi muda, menghancurkan moral bangsa, dan mengganggu stabilitas negara. Demikian saja materi yang bisa saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.